Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul atau utusan ditandai dengan menerima wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 di Gua Hira. Pendapat terkuat meyakini bahwa hal tersebut terjadi pada 17 Ramadan tahun 610 Hijriah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menerima wahyu dalam dua keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras dan dikatakan bahwa ini cara paling berat bagi Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 5 yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Kedua, dikatakan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan seperti manusia biasa, menyerupai seorang laki-laki. Jibril mendatangi dengan berkata, "Iqra ya Muhammad," yang artinya, bacalah wahai Muhammad. Nabi pun menjawab, "Ma'a Nabi qori," saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril pun kembali mengulangi perkataan pertama tadi, "Iqra ya Muhammad." Lantas Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, "Ma'a Nabi qori," saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril berkata untuk ketiga kalinya, "Iqra ya Muhammad." Lantas Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Ma'a Nabi qori." Setelah itu malaikat Jibril pun berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Turunnya wahyu pertama yang menandai kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad juga diceritakan dalam tarikh Nabi Muhammad dengan bersandar pada hadis yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah berkata, yang pertama sekali apa wahyu atau wahyu yang dimuliakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah impian yang baik dalam tidur. Beliau tidak melihat impian itu melainkan terang cuaca datang seperti terang cuacanya waktu subuh. Kemudian kepada beliau rasa amat suka bersembunyi, menyendiri, dan beliau juga menyendiri di Gua Hira. Maka beliau bertahanus di dalamnya, yaitu beribadah dalam beberapa malam yang berbinangan sebelum beliau kembali pulang kepada ahli keluarganya dan bersedia untuk yang demikian itu. Kemudian beliau kembali kepada Khadijah lalu mengambil perbekalan yang seperti itu sehingga datanglah hak kebenaran sedang beliau ada di Gua Hira. Maka datanglah malaikat kepada beliau lalu berkata, "Iqra," bacalah. Beliau berkata, "Ma'a Nabi qori," aku bukan pembaca. Lalu Jibril memegang beliau, lantas memeluknya dengan sekeras-kerasnya, sampai payahlah beliau. Lalu Jibril melepaskan beliau, lantas berkata, "Iqra," bacalah. Beliau berkata, "Ma'a Nabi qori," aku bukan pembaca. Lalu Jibril memegang beliau, lantas memeluknya yang kedua kalinya, sampai merasa payahlah beliau. Lalu melepaskan beliau, lantas berkata, "Iqra," maka beliau berkata, "Ma'a Nabi qori." Lalu Jibril memegang beliau, lantas memeluk beliau dengan sekeras-kerasnya, kemudian melepaskan beliau lalu berkata, "Bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Setelah itu Nabi Muhammad pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Nabi Muhammad menceritakan perihal kejadian tadi kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah, peristiwa yang dialaminya. Sebenarnya Siti Khadijah mempercayai segala apa yang diceritakan oleh sang suami, tetapi beliau ingin mengetahui bagaimana pendapat Waraqah bin Naufal, yaitu saudara sepupunya, terhadap peristiwa yang dialami suaminya itu. Sedangkan Waraqah sendiri adalah seorang pemikir yang telah berusia lanjut, beragama Nasrani yang telah menyalin kitab Injil dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Setelah Waraqah bin Naufal mengetahui semua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, ia berkata, itu adalah Namus, yaitu Jibril yang pernah datang kepada Isa alaihi salam. Alangkah baiknya kalau aku masih muda dan masih hidup sewaktu kamu diusir oleh kaummu. Muhammad berkata,
apakah kaumku akan mengusirku? Jawab Waraqah, ya, tidak seorang pun datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, yaitu ajaran Islam yang tidak dimusuhi. Jika sekiranya aku masih hidup pada masa itu, tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tujuan dakwah Rasulullah pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan akhlak jahiliyah, moral dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang disampaikannya untuk diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat Arab telah mengamalkan seluruh ajaran Islam dengan niat ikhlas karena Allah, tentu akan memperoleh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.